Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas mengenai metode grafik dan juga garis lidik pada mata kuliah program linear. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafiq Abdullah dengan NIM 4101421042 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 21. Oke, kita langsung saja ke contoh soal untuk masalah maksimum. Nah, di sini perusahaan Tuyu memproduksi kemeja dan jaket dengan memerlukan 8 bahan A dan 6 bahan B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap kemeja memerlukan 4 bahan A dan 2 bahan B. Setiap jaket memerlukan 3 bahan A dan 3 bahan B. Nah, bila keuntungan untuk kemeja dan jaket masing-masing berturut-turut adalah Rp5.000 dan Rp6.000, berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan Tuyu? Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita bisa memulai dengan menentukan tipe masalah dari persoalan tadi. Nah, tipe masalahnya di sini yaitu masalah maksimum. Kemudian kita menyusun model matematikanya. Nah, misalkan X sama dengan banyaknya produksi bahan kemeja yang tersedia, kemudian Y sama dengan banyaknya produksi bahan jaket yang tersedia. Kemudian kita membuat tabel seperti ini untuk memudahkan mencari fungsi kendalanya. Nah, di sini kita mendapatkan fungsi tujuan yaitu memaksimumkan Z-nya Z sama dengan 5000X ditambah 6000Y. Kemudian untuk fungsi kendalanya yaitu 4X ditambah 3Y kurang dari 8, kemudian 2X ditambah 3Y kurang dari 6, dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0 karena tidak mungkin bernilai negatif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik kita perlu ubah pertidaksamaan yang tadi pada fungsi kendala menjadi persamaan dan cari titik-titik untuk membuat grafiknya. Yang pertama ini ada 4X ditambah 3Y sama dengan 8. Kita memperoleh titik 0,8/3 dan 2,0. Kemudian untuk persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6, kita memperoleh titik 0,2 dan 3,0. Nah, kemudian kita digambar grafiknya 0,2, 3,0. Kita tarik garis, kemudian 0,8/3 dan 2,0. Kita juga garis sehingga membentuk grafik seperti gambar. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari daerah penyelesaian dan titik pojoknya. Kita cari daerah penyelesaian ini dari fungsi kendala yang tadi sudah dibuat model matematikanya, yaitu 4X ditambah 3Y kurang dari 8, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6, kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan dan kita dapatkan daerah penyelesaian berupa bidang dari OABC. Nah, setelah terbentuk daerah penyelesaiannya, kemudian kita menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian tadi. Dari gambar kita lihat dengan jelas bahwa O ini adalah titik 0,0, kemudian A ini 2,0, kemudian titik C ini adalah 0,2. Nah, kita belum tahu ini titik B itu berapa. Oleh karena itu kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita cari dengan cara mengeliminasi, dengan mengeliminasi garis ini dan juga garis ini. Ya, jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 8 dieliminasi dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 6, sehingga kita menghasilkan nilai X yaitu 1 dan nilai Y sama dengan
4/3. Maka titik B ini adalah 1,4/3. Nah, jadi titik B ini nilainya 1,4/3. Nah, di sini kita akan menggunakan metode grafiknya. Kalau metode grafik itu kita mensubstitusikan setiap titik-titik pojok ke dalam persamaan dari Z. Nah, kita tahu titik 0 ini nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0. Kemudian titik A ini nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya 0. Kemudian titik B ini tadi sudah dicari, yaitu nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya 4/3. Kemudian titik C ini nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 3. Sehingga saat kita memasukkan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 5000X ditambah 6000Y, maka nilainya titik 0, titik O ini adalah 0, kemudian titik A 10.000, titik B 13.000, titik C 12.000. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa titik B merupakan nilai maksimumnya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan Tuyu adalah Rp13.000. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lainnya, yaitu dengan metode garis lidik. Nah, caranya yaitu karena fungsi tujuan maksimum, titik optimum ditemukan saat fungsi tujuan mendapatkan hasil terbesar pada titik yang ada di dalam daerah penyelesaian. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini kita yang tanda putus-putus, garis putus-putus ini adalah fungsi tujuannya tadi, yaitu Z sama dengan 5000X ditambah 6000Y. Nah, kalau untuk nilai maksimum, kita bisa lihat titik terakhir di daerah penyelesaian yang dilalui oleh garis Z atau fungsi tujuannya. Nah, kita bisa lihat bahwa titik B merupakan titik terakhir yang dilalui oleh garis dari fungsi tujuannya. Jadi B ini merupakan nilai maksimumnya. Nah, untuk itu kita substitusikan nilai B-nya. Nah, di sini Z sama dengan 5000 dikali 1 ditambah 6000 dikali 4/3. Jadi kita bisa mendapatkan hasil 13.000. Nah, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan Tuyu adalah Rp13.000. Nah, hasil ini itu sama dengan yang tadi dengan metode grafik, yaitu Rp13.000. Oke kawan, kali ini kita akan menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan masalah maksimum tadi. Kita akan memasukkan fungsi kendala yang tadi, yaitu 4X ditambah 3Y. 3Y kurang dari sama dengan 8 dan 2X ditambah 3Y, 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian dan X lebih dari 0, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan lagi fungsi kendala tadi yang kita ganti dengan persamaan. Nah, ini 4X ditambah 3Y sama dengan 8, kemudian 2X ditambah 3Y sama dengan 6, kemudian ada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat gambarnya pada grafik di sini ya.
kita bisa peroleh daerah penyelesaian di sini yang memiliki arsiran yang lebih tebal ya. Nah, kemudian kita akan menentukan titik-titik pojoknya, yaitu dengan cara ini, pencet ini, kemudian intersect. Kita cari perpotongan di antara titik-titik ini. Nah, titik-titik ini yang ada perpotongannya. Nah, kita peroleh hasilnya titik-titik pojoknya seperti pada gambar ini. Nah, untuk metode grafik kita bisa menggunakan bantuan ini, spreadsheet. Caranya yaitu kita menuliskan titik. Nah, ini titik, kita tulis titik A, kemudian B, C, dan D. Nah, kita tahu ini titik-titiknya ada di sini. Nah, kemudian yang satu ini adalah fungsi tujuannya. Nah, kita tuliskan ini Z sama dengan yang tadi diketahui, yaitu 5000x ditambah 6000y. Nah, itu fungsi tujuannya. Kemudian di sini kita tuliskan Z titik untuk titik A, ZA, kemudian Z untuk titik B, kemudian ada Z untuk titik C, dan Z untuk titik D. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya yaitu pada titik B. Nah, titik di sini. Jadi seperti yang di kesimpulan tadi, nah, keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan Toyo ini adalah 13.000, sama seperti pada metode manual tadi. Oke, kali ini kita akan membahas contoh mengenai masalah minimumnya. Ya, yang di sini soalnya yaitu Dennis selalu menyediakan 2 jenis minuman bergizi berbentuk bubuk, dan tiap 500 gram minuman tersebut mengandung nutrisi. Diantaranya untuk minuman A proteinnya 15 gram, kemudian lemaknya 10 gram dan karbohidratnya 25 gram. Sedangkan untuk minuman B proteinnya 10 gram, lemaknya 20 gram dan karbohidratnya 30 gram. Nah, Dennis setiap hari paling sedikit membutuhkan 20 gram protein, 20 gram lemak dan 30 gram karbohidrat. Apabila harga minuman A Rp5.000 setiap 500 gram dan minuman B seharga Rp7.000 setiap 500 gram. Nah, di sini pertanyaannya yaitu tentukan harga minimum minuman yang diminum oleh Dennis setiap harinya. Nah, sebelumnya kita harus menentukan tipe masalahnya dahulu. Nah, tipe masalah dari masalah tadi yaitu masalah minimum. Kemudian kita susun model matematikanya dengan memisalkan X yaitu banyaknya minuman jenis A, kemudian Y yaitu banyaknya minuman jenis B, sehingga kita peroleh fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5000X ditambah 7000Y, dan fungsi kendalanya yaitu 15X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 20, dan kita sederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian kita juga memperoleh 10X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 20, dan kita sederhanakan menjadi X ditambah Y tambah 2Y lebih dari sama dengan 2. Kemudian kita juga dapatkan 25X ditambah 30Y lebih dari sama dengan 30, dan kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 6. Serta kita juga harus menyantumkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 karena tidak bernilai negatif. Kemudian yaitu langkahnya membuat grafik. Nah, untuk membuat grafik kita perlu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan untuk bisa mencari titik-titik dalam membuat grafiknya.
Nah, yang pertama yaitu 5x ditambah 6y sama dengan 6. Kita peroleh titik 0,1 dan 6/5,0. 0,1 dan 6/5,0. Nah, ini di sini jadi garisnya. Kemudian kita juga memperoleh 3x ditambah 2y sama dengan 6. Titiknya yaitu 0,2 dan 4/3,0. 0,2 dan 4/3,0. Nah, di sini garisnya. Kemudian kita juga peroleh x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, titiknya yaitu 0,1 dan 2,0. 0,1 dan 2,0. Nah, ini garisnya. Nah, setelah memperoleh grafik tadi, kita juga mencari daerah penyelesaiannya dan titik pojoknya. Nah, daerah penyelesaian dari fungsi kendala 3x plus 2y lebih dari sama dengan 4, x plus 2y lebih dari sama dengan 2, 5x plus 6y lebih dari sama dengan x sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Ini seperti pada gambar di sini. Ya, jika kita mensubstitusikan 0 pada persamaan ini, maka 0 tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Begitu juga dengan fungsi ini dan ini. Nah, jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa ada 3 titik pojok, yaitu kita misalkan dengan titik A yaitu 2,0 di sini, kemudian titik B kita bisa lihat 1,5, 1/2, dan juga titik C yaitu 0,2. Nah, kita yang pertama yaitu kita akan selesaikan dengan metode grafik. Nah, untuk metode grafik kita bisa mensubstitusikan titik-titik ke dalam fungsi tujuannya. Nah, kita dapatkan titik A nya yaitu x sama dengan 2 dan y nya 0. Kemudian titik B 1, x nya 1 dan y nya setengah. Untuk titik C, x nya 0 dan y nya 2. Nah, kita dapat nilai z nya atau fungsi tujuannya. Untuk titik A 10.000, titik B 8.500, dan titik C 14.000. Nah, kita di sini itu akan karena ini masalah minimum, kita akan menentukan nilai Z yang minimum. Nah, nilai Z yang minimum ini ada di 8.500 yaitu pada titik B. Jadi berdasarkan persoalan yang ada dapat kita simpulkan bahwa harga minimum untuk minuman yang dihabiskan Denny setiap harinya adalah Rp8.500. Nah, selain dengan metode grafik tadi, kita juga bisa menyelesaikannya dengan metode garis lidik. Nah, untuk metode garis lidik ini karena fungsi tujuannya minimum, titik minimum ditemukan saat fungsi tujuan mendapatkan hasil terkecil pada titik yang ada di dalam daerah penyelesaian. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang garis-garis ini adalah fungsi tujuannya tadi, yaitu Z sama dengan 5000x ditambah 7000y. Nah, kita bisa lihat yang paling bawah ini adalah titik minimumnya karena dilewati pertama kali oleh fungsi tujuannya. Jadi titik B ini adalah titik minimum, yaitu 1,5, dan jika disubstitusikan ke dalam fungsi tujuannya kita bisa dapatkan 8.500. Jadi berdasarkan persoalan yang ada dapat kita simpulkan bahwa harga minimum untuk minuman yang dihabiskan Denny setiap harinya adalah Rp8.500. Nah, selain dengan metode manual tadi, kita juga bisa menyelesaikan masalah minimum tadi dengan GeoGebra. Nah, kita di sini dengan memasukkan fungsi kendalanya terlebih dahulu, yaitu 3x ditambah 2y. 2y ini lebih besar dari sama dengan 4, lebih besar sama dengan 4. Kemudian dan di sini ada juga x ditambah 2y lebih besar dari sama dengan 2, lebih besar dari sama dengan 2, dan ini ada dan lagi 5x plus 6y, 5x ditambah 6
Y 6Y ini lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian kita juga tak lupa menambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita juga memasukkan yang pertidaksamaan tadi kita ganti menjadi persamaan. Nah, di sini 3x ditambah 2y ini sama dengan 4. Kemudian x ditambah 2y sama dengan 2. Kemudian kita juga masukkan lagi 5x ditambah 6y sama dengan 6. Kemudian x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Ini salah, ini x sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa ini merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala tadi. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik-titik pojoknya. Nah, caranya dengan klik ini kemudian intersect, kita cari perpotongan antara garis. Bentar. Ini kita cari perpotongan. Kita cari perpotongan antara garis ini dan ini. Kita sebut titik B, ya nggak apa-apa. Kemudian kita cari perpotongan ini dan ini, kita sebut titik A, dan perpotongan ini dan ini. Ini yang tadi kita sebut titik C. Nah, ini kita sebut titik B, dan yang ini kita sebut titik A. Nah, dalam metode grafik kita akan dibantu dengan spreadsheet. Di sini kita tuliskan titiknya tadi. Nah, ini tulis Z. Kemudian ini tulis titik tadi, titik A, lalu titik B dan titik C. Bagi titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tadi. Nah, untuk membuat nilai Z-nya ini, mengetahui nilai Z-nya, kita harus memasukkan fungsi tujuan tadi. Z sama dengan 5000x ditambah 7000y. Nah, di sini kita tuliskan Z dalam kurung A untuk titik A, Z dalam kurung B untuk titik B, dan Z dalam kurung C untuk titik C. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini 8500 ini adalah nilai terkecil dari yang lainnya. Nah, jadi titik minimumnya ada di titik 1,05 dengan nilainya yaitu 8500. Jadi berdasarkan persoalan yang ada ini dapat kita simpulkan bahwa harga minimum untuk minuman yang dihabiskan Denny setiap harinya adalah 8500. Nah, selain dengan metode grafik ini, kita juga bisa menyelesaikannya dengan metode garis selidik ya. Di sini kita bisa memasukkan fungsi tujuan tadi ya, 5000x di 5000x ditambah 7000y. Nah, ini kita misalkan sama dengan K. Nah, kita mulai ini K nya dari 0 sampai
8.500 tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, di sini salah ini ganti 14.000. Kita bisa lihat di sini. Nah, titik ini adalah titik pertama yang dilewati oleh fungsi tujuan tadi. Jadi titik ini merupakan titik minimumnya. Nah, fungsi tujuan ini akan terus naik ke atas. Nah, oleh karena itu titik A3 atau B ini adalah titik minimum. Nah, jadi nilainya itu yang tadi telah dilakukan substitusi, kita dapat nilai 8.500. Nah, jadi kesimpulannya adalah harga minimum untuk minuman yang dihabiskan Denny setiap harinya yaitu 8.500. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.